Kawan media. Ya, yang pakai bendera disuruh di belakang presiden. Yang pakai bendera di belakang presiden KSPI agar bisa kena oleh kamera pada saat konferensi pers dilaksanakan. Ya, yang memegang bendera, ayo, tambah lagi. Udah ya, udah matiin. Nah, iya sambil puter bang wajahnya bang, biar enak semua. Kita izin buka antigen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kawan-kawan media cetak, online, elektronik, televisi, radio, live streaming online, terima kasih. Pada hari ini Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia yang terdiri dari ORI KSPSI Andi Gani dan juga dari KSPI, dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan juga dari KPBI, serta juga hadir Serikat Petani Indonesia, dan juga hadir elemen pendukung partai buruh lainnya, yaitu Jala PRT, Buruh Migran, Urbanpur Konsorsium, Forum Guru Honorer dan Tenaga Honorer, Ojol, Jala PRT Pekerja Rumah Tangga, dan kalangan kelas pekerja lainnya. Partai Buruh bersama dengan Gerakan Buruh Indonesia lebih kurang 50.000, saya ulangi, 50.000 buruh pada kesempatan hari ini, May Day Fiesta 14 Mei 2022, bertempat aksi di depan gedung DPR RI
dan nanti dilanjutkan di Gelora Bung Karno. Seyogyanya kami akan menurunkan massa hampir 100.000 orang. Tapi dengan pertimbangan kapasitas Gelora Bung Karno dan juga pertimbangan protokol kesehatan yang harus kita jaga bersama-sama sesuai himbauan pemerintah, maka masa aksi pada hari ini di Jakarta dari DKI, Jabar dan Banten dikurangi menjadi hampir lebih 50.000 orang. Yang aksi di depan gedung DPR memang kami tidak maksimalkan karena masa aksi sudah berkumpul di Stadion Utama Bung Karno atau GBK. Secara serempak, May Day Fiesta ini juga dilakukan di 50 kota industri dan kota-kota pertanian, yaitu seperti di Surabaya 25.000 buruh turun ke jalan, di Batam 15.000 turun ke jalan, 5.000 buruh lebih petani dan kelompok kelas pekerja lainnya turun ke jalan di Semarang. Begitu pula ribuan buruh di Makassar, di Medan, di Bengkulu, di Pekanbaru, di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Ternate, di Papua, di Mataram, NTB, di Makassar, di Gorontalo, dan kota-kota besar lainnya. Ini adalah satu cara bagi partai buruh dan konstituen Gerakan Buruh Indonesia untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan daripada Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia sebagai kelas pekerja. Pokok pangkal yang paling utama isu yang diangkat adalah tentang menolak Omnibus Law. Kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses, jangan mengesahkan, kami ulangi, jangan mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Karena itu adalah hanya akal-akalan hukum dan berbahaya sekali, di mana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut. Setiap undang-undang cukup diberikan, didiskusikan, disosialisasikan di kampus, sudah mewakili partisipasi publik. Dan hal lain dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut adalah pintu masuk untuk Omnibus Law. Padahal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah tujuan utama Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia, sampai kapanpun. Saya ulangi, sampai kapanpun. Itulah alasan utama mengapa kami melakukan aksi. Bila mana pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang P3 dengan dilanjutkan membahas Omnibus Law, melalui kawan-kawan, kami bisa pastikan Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia akan mengumumkan tentang organisir pemogokan umum dalam bentuk mogok nasional, stop produksi. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia, akan berkumpul di titik-titik yang ditentukan di seluruh penjuru kota-kota industri. Dan kami mempersiapkan pemogokan itu adalah 3 hari 3 malam. Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum, akan dilakukan aksi besar-besaran, stop produksi, bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan. Selain itu, isu yang lain yang kami sampaikan adalah kami sebut 18 isu. Yang pertama, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, turunkan harga bahan-bahan pokok, minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain, dan menolak rencana kenaikan harga BBM, Pertalite, dan LPG 3 kg. Yang ketiga, sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, tolak revisi Undang-Undang SPSB. Undang-Undang PPRT sangat dibutuhkan, perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau undang-undang yang ada uangnya patut diduga dipercepat dan kejar tayang. Tapi kalau undang-undang yang melindungi rakyat seperti perlindungan pekerja rumah tangga sudah 17 tahun tidak disahkan. Undang-undang Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak ada yang mengusulkan untuk direvisi, tapi sekonyong-konyong DPD RI melakukan revisi Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh melalui prolegnas.
Selain itu, tolak upah murah. 3 tahun kita semua sudah tidak naik upah. Daya beli buruh turun dan masyarakat kecil sebesar 30%, sehingga makin merugikan buruh. Sudahlah harga bahan-bahan pokok naik, upah juga tidak dinaikkan 3 tahun, daya beli juga turun menjadi 30%. Berikutnya hapus outsourcing. Dan yang kedua, tolak kenaikan pajak PPN 11%. Daya beli turun 30%, pajak malah naik 11%. Mental Kementerian Keuangan adalah mental company. Company selalu ambil pajak di tengah usaha. Sahkan RPP perlindungan buah kapal dan buruh migran. Tolak pengurangan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria. Stop kriminalisasi petani. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun. Kemudian juga angkat guru honorer dan tenaga honorer jadi PNS, bukan P3K. Anggarannya cuma 36 triliun, tidak bangkrut negeri ini. Mengangkat para P3K dan guru-guru tenaga kerja honorer menjadi PNS. Yang ke-13, pemberdayaan sektor informal. Yang ke-14, ratifikasi konvensi ILO nomor 90 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ke-15, driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya, sehingga berhak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, layak, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan-jaminan lain. Yang ke-16, laksanakan pemilu tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang. Kami menolak keras partai buruh politik uang. KPU akan menjadi tempat setiap bulannya aksi-aksi massa buruh bila mana terjadi politik uang dan juga pemilu tidak jurdil. Yang ke-17, redistribusi kekayaan yang adil dan dengan menambah program jaminan sosial, jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih. Dan yang terakhir, tidak boleh ada orang yang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya bagaimana, Bung Iqbal? Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan memperjuangkan namanya jaminan makanan, bukan BLT, bukan jaminan bansos, bukan juga hal-hal yang sifatnya sosial asistan, tapi dia jaminan sosial, yaitu jaminan makanan. Tiap tahun harus ada anggaran di APBN dan APBD. Setiap orang kami akan perjuangkan orang miskin dan tidak mampu, tukang ojol orang miskin, supir orang miskin, buruh ter-PHK orang miskin, outsourcing orang miskin, karyawan kontrak orang miskin, ibu jamu gendong orang miskin, nelayan orang miskin, petani pasti orang miskin. Setiap bulan kling masuk ke ATM, kita kasih ATM 500.000 rupiah, kita akan perjuangkan, bisa, pasti bisa. Kali jumlah orang miskin tidak mampu 27,7 juta orang, kurang lebih 30 juta orang. 30 juta orang dikalikan 500 hanya 15 triliun. 15 triliun sebulan dikalikan 12 berarti setahun ada dana cuma 180 triliun. Tapi orang tidak ada yang kelaparan. Orang tidak ada lagi seperti gelandangan yang tidak diperdulikan oleh negara. BLT, bansos, mana ada menteri sosial yang tidak korupsi ditangkap KPK. Semua hanya lahan dari bansos, tapi langsung kasih ATM. Semua uang langsung ke kantong orang-orang miskin tersebut. Tapi ATM itu nggak boleh ngambil uang cash, dia hanya digesek ke tempat-tempat belanja beras, belanja sayuran, belanja-belanja untuk kebutuhan makanan. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Bila mana pesan lebih dari 50.000, kami undang kawan-kawan media. Setelah ini silahkan lihat, seluruh stadion GBK akan penuh, lebih kurang 50.000 buruh. Bila mana tidak didengar oleh DPR dan pemerintah, terutama oleh DPR sebagai wakil rakyat, bukan wakil oligarki. Inilah partai buruh dilahirkan untuk melawan oligarki. Partai buruh dilahirkan untuk melawan kepentingan-kepentingan kelompok atas nama rakyat. Beri kami kesempatan, kami akan butuhkan, kami akan lakukan, karena ada kami para aktivis-aktivis petani, nelayan, buruh dan sebagainya. Kalau tidak didengar, kami mengorganisir aksi yang lebih besar, serentak di seluruh Indonesia. 34 provinsi partai buruh, 480 kabupaten kota, lebih dari 3.000 kecamatan. Allah, dalam waktu dekat 4.000 kecamatan, 250.000 kader dengan target
513.000 orang kader Partai Buruh. Kami akan lumpuhkan bila mana tetap dipaksakan Omnibus Law tetap berjalan. Bensin Pertalite dinaikkan, LPG 3 kg dinaikkan, kriminalisasi petani, dan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
tinggi-tinggi. Oi, yang ada di sana saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang sedang duduk berdiri. Yang sedang duduk berdiri. Tarik itu yang duduk. Yang duduk berdiri. Yang duduk berdiri. Ayo kita teriakin yang duduk. Oh, yang duduk berdiri. Oh, yang duduk berdiri. Siap berjuang. Kawan-kawan petani, beri aplaus buat kawan-kawan petani. Beri aplaus buat kawan-kawan buruh. Beri aplaus kawan guru honorer. Kawan-kawan semua, siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Yang keras, 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Lebih keras. Halo. Halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Lebih keras. Sudah lama beta tidak berjumpa. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rambut kembali. Hari ini Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia, ORI, KSPSI, KSPI, KPBI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, SBPI, Serikat Petani Indonesia, Forum Guru Honorer, kawan-kawan buruh migran, Urban Poor Konsorsium Miskin Kota, Jala PRT, buruh-buruh yang bergabung, Jala PRT, kita beri aplaus bagi pekerja rumah tangga. Kawan-kawan ojek online ojol, kawan-kawan yang bergabung di Serikat Buruh Transportasi, kawan-kawan yang ada dari SPSI 92, dari PPNI, mari teriak yang keras, hidup buruh! Partai buruh ada partai kelas, the working class. We are the working class. Partai orang-orang kecil. Kita nggak akan mikirin orang-orang besar, karena orang-orang besar dan orang kaya sudah ada yang memikirkan partainya. Kita hidupkan kembali partai buruh khusus untuk memikirkan kalangan kelas, memikirkan buruh migran, memikirkan pekerja rumah tangga, berjuang untuk nelayan, berjuang untuk petani, menggerakkan kesejahteraan kaum buruh pabrik, buruh-buruh yang ada di pelosok-pelosok negeri, orang-orang yang tertindas, kaum marginal, ibu jamu gendong, tukang beca, bang ojol, pengemis, gelandangan, orang-orang yang terpinggirkan, pedagang kecil, pedagang kaki lima, mama-mama yang berjualan di pasar tradisional di Indonesia Timur. Kau bersaksikan, ishadu saudara, Partai Buruh harus meningkatkan kesejahteraan kaum kelas pekerja. Kita akan berjuang bersama. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Bagaimana caranya Bung Iqbal? Kalau Partai Buruh menang, kita akan perintahkan fraksi Partai Buruh, namanya jaminan makanan. Abang tukang beca, sini bang, ini ATM. Ibu jamu gendong, sini bang, ibu, ini ATM. PRT pekerja rumah tangga, sini mbak PRT, ini ATM. Buruh outsourcing, buruh perempuan, sini, ini ATM. Orang-orang kecil, supir angkot, supir bis, ojek online, abang, sini, ini ATM. Bung Iqbal, maksudnya apa? Bisa gak Bung Iqbal? Bisa. Ini negara bukan hanya milik orang. Ini negara bukan hanya milik kelas pemodal. Saatnya kita menentukan. Dengan Partai Buruh masuk ke parlemen, secara konstitusional, kita berjuang namanya jaminan makanan. Setiap bulan kita minta dari APBN, APBD, tiap bulan ATM itu masuk Rp500.000. Mau nggak uang Rp500.000 perak? Mau nggak Rp500.000? Minimal cukup beli beras dan lauk pauk. Orang miskin tidak mampu, jumlahnya 27,7 juta orang. Saya diprotes,
Wah, asal ngomong Bung Iqbal, bodoh amat. Emang gue pikirin? Lu aja nggak mikirin nasib buruh, lu aja nggak mikirin nasib petani. Undang-undang PRT aja nggak pernah disahkan 17 tahun. Petani ditindas, petani dikriminalkan, buruh dimiskinkan. 3 tahun nggak naik gaji, daya beli turun, beras naik, BBM mau dinaikkan, LPG 3 kg mau dinaikkan. Apa mereka peduli? Peduli atau tidak? Peduli atau tidak? Hanya satu kata, apa? 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 Lawan secara konstitusional. Hidupkan mesin-mesin partai. Gerakkan pabrik-pabrik. Panggil petani-petani. Ajak setiap rumah-rumah tangga para PRT keluar. Tukang-tukang ojol. Kita gerakan di mesin partai. 500.000 rupiah dikali 27,7 juta orang miskin tidak mampu. Bulatkanlah jadi 30 juta orang. Cuma 15 triliun per bulan. Kali 12, Bung Iqbal berapa? Coba berapa? 12 kali 15 triliun. Hei, harga rakyat berapa? Pokoknya banyak. 180 triliun. Bung, itu seujung kuku semprit. Ini negeri kurang hajar dan jahanam. Untuk orang miskin dan orang tidak mampu. Kelas pekerja, we are the working class. Cuma 180 triliun. Nggak mau dikabulkan untuk jaminan makanan kelewatan. Kita akan aksi besar-besaran. Dengan demikian, setiap orang di seluruh Indonesia haram, saya ulangi, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang teriak hidup buruh. Yang mau berjuang, yang mau melawan, yang mau berjuang teriak hidup rakyat. Kita berjuang. Nanti jaminan makanan, jaminan perumahan. Bisa nggak Bung Iqbal? Harga rumah turun jadi 30% dari harga rumah sekarang. Bisa. Apa yang nggak bisa buat negara yang kaya? Selama ini apartemen, perumahan mewah, kondominium, kenapa bisa dibangun? Kenapa negara melalui Perumnas? Kita hidupin lagi Perumnas. Tidak bisa membuat perumahan-perumahan. Dulu prajurit TNI Polri, buruh swasta, PNS, kalau pensiun rumahnya sudah siap, Perumnas. Sekarang bisa nggak beli rumah? Bisa nggak beli rumah? Yang punya rumah angkat tangan. Yang kredit, mukanya kan muka kredit loh semua. Kita akan berjuang, namanya jaminan perumahan, turun 30%, nggak pakai DP. Ngapain negara jadi rentenir buat rakyatnya? Kalau negara jadi rentenir buat rakyatnya, 30% nggak pakai DP, 20 tahun baru lunas. Kalau yang udah ter-PHK belum lunas, gratis, namanya hibah buat negara, buat rakyat. Kenapa? Kenapa emang hibah buat rakyat? Kenapa kalau koruptor BLBI mereka diputihkan? Kenapa tax amnesty orang-orang kaya mereka pajaknya triliun-triliun dan diputihkan? Kenapa kredit rakyat yang macet gara-gara petani gabahnya tidak laku, gara-gara PRT undang-undangnya nggak disahkan, gara-gara buruh di PHK? Kenapa hutang rakyat nggak boleh diputihkan? Di mana keadilan? Partai itu bakal berjuang itu. Jaminan pendidikan. Setiap nih, dengerin nih. Woi buruh, dengerin. Woi buruh. Woi buruh. Woi buruh. Woi buruh. Partai buruh. Harga mati. Setiap tahun melalui APBN dan APBD 50.000 anak buruh, orang miskin dan tidak mampu, petani, nelayan, anak-anak PRT, udah ibunya PRT, jangan anaknya jadi PRT lagi, harus sekolah yang tinggi. Ya, 50.000 orang anak buruh, petani, nelayan, orang miskin kita sekolahin ke Sorbonne di Prancis. Pernah ke Prancis nggak? Nah, anak
kita ke Prancis. Jangan bapaknya udah cuma Cibarusa, anaknya juga Cibarusa lagi. Sekolah di Sorbonne Prancis, sekolah di Birmingham Inggris, sekolah di Nanyang University Singapura, sekolah di Sydney University Australia, sekolah di UI, sekolah di ITB, sekolah di UGM, gratis. Bisa nggak mau Iqbal? Bisa, asal masuk parlemen DPR. Partai kuncinya, partai A, kamu ambil buat infrastruktur, silakan. Partai B, kamu mau ngambil biaya APBN ini, silakan. Partai buruh, mau ambil apa bapak partai buruh, ibu partai buruh, gampang. Kasih makan orang miskin, kling 500.000 setahun, seumur hidup, cuma 180 triliun. Kasih sekolah 50.000 anak-anak orang miskin, anak-anak prajurit TNI Polri, anak-anak PNS, anak-anak buruh, anak-anak PRT, anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak guru honorer. Kita sekolahin di sekolah yang terbaik, gratis. Emangnya negara pilih orang kaya aja? Mau sekolah buat anak orang kaya? Sekolah buat kaum koruptor? Mau nggak sekolahin anak? Mau nggak sekolahin anak? Gratis. Wajib belajar 15 tahun, D3 gratis. 20% anggaran APBN itu 600 triliun. Berapa nolnya? 600 triliun berapa nolnya? Banyak. Berapa nolnya? Banyak. Berapa nolnya? Nanti dibagi-bagi buat sekolah. Apa yang enggak? Pokoknya kita ambil kekayaan negara buat rakyat. Orang kaya boleh nggak Bung Iqbal? Boleh. Kita dukung investasi. Kita dukung pengusaha membuat pabrik. Kita dukung petani-petani ada teknologi. Kita dukung semua. Tapi secara bersamaan kita ambil buat rakyat melalui jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan pengangguran. Bung Iqbal, kok orang nganggur dibayar? Iyalah, kita kerja bayar pajak, kita nganggur dibayar negara. Adil nggak? Top, Marco top. Baru yang terakhir, jaminan pendidikan. Selamat berjuang. Setelah ini kita berbaris rapi. Semua di belakang mobil komando. Semua di belakang mobil komando. Kita menuju GBK. God bless us. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita. Ayo, kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, bagi yang beragama lain menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini lancar, berjalan damai sesuai harapan kita. Al-Fatihah. Selesai, mari kita jalan bersama-sama. Buka jalan, semua di belakang mobil komando. Bisa satu komando? Bisa. Buka jalan, ayo mobil komando maju. Mobil komando maju. Terima kasih.